Pasca ditetapkan sebagai pasangan calon wali kota Luxmawe dari Partai Aceh, Sayuti Abu Bakar dan Husaini terus melakukan sosialisasi visi dan misinya dalam membangun kota Luxmawe 5 tahun ke depan. Kepada Puja TV, Sayuti mengungkapkan akan membangun kota Luxmawe melalui 2 pilar, yaitu pembangunan fisik dan spiritual. Pembangunan fisik meliputi sarana dan prasarana perkotaan yang selama ini menurut Sayuti bahwa kota Luxmawe belum layak disebut sebagai sebuah kota yang layak huni. Bahkan kebutuhan mendasar seperti air bersih saja belum bisa dirasakan menyeluruh oleh warga kota Luxmawe. Bahkan sanitasi serta sampah juga belum tertangani secara maksimal. Persoalan layanan kesehatan warga, Sayuti berencana akan membangun sebuah rumah sakit milik Pemko Luxmawe yang representatif jika dirinya dipercaya menjadi orang nomor 1 di kota Luxmawe. Sementara itu, pembangunan di bidang spiritual selain akan meningkatkan dan mensupport pendidikan pesantren dan dayah yang telah ada, Sayuti juga akan menjalankan program jajan subuh bagi generasi muda Aceh yang bertujuan untuk mengantisipasi degradasi moral dan dekadensi moral. Banyak hal lain yang diungkapkan Sayuti Abu Bakar saat Puja TV bertanya mau dibawa kemana kota Luxmawe 5 tahun ke depan jika dirinya dan Husaini terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota. Ada 2 hal yang akan saya bangun di Luxmawe ini. Yang pertama pembangunan secara fisik, yang kedua pembangunan spiritual masyarakat Luxmawe. Kalau pembangunan secara fisik, kita lihatlah hari ini kondisi kota Luxmawe yang dapat dikatakan sebagai kota yang belum layak untuk dihuni. Jadi ketika kita lihat aspek-aspek yang dapat dikatakan tempat atau suatu daerah layak huni itu adalah pertama aspek dasarnya aja. Yang pertama menyangkut dengan air. Hari ini kondisi air sebagai sumber kehidupan di kota Luxmawe ini dapat dikatakan belum layak. Banyak daerah, banyak rumah masyarakat itu airnya dapat dikatakan itu air asin. Air asin nanti tidak layak untuk diminum, tidak layak untuk dijadikan sebagai alat cuci dan untuk keperluan lainnya. Terus selain air, yang kedua tentang pengolahan sampah. Sampah ini terkait juga dengan air, kebersihan lingkungan ya kan. Sampah kalau kita masuki kota Luxmawe itu di pinggir jalan saja itu sudah bertumpuk. Padahal hari ini kalau kita lihat daerah-daerah lain ini sampah ini sudah bisa didaur ulang. Setelah didaur ulang itu dapat dijadikan suatu produk. Seperti di daerah Kabupaten Banyumas, sampah-sampah dikumpulkan terus dipilah, akhirnya didaur ulang sehingga menjadi suatu hasil produksi berupa bataku atau paving block. Ya kan? Jadi sampah ini bukan suatu masalah sebenarnya, tapi hari ini di kota Luxmawe itu satu menjadi masalah. Masalah yang pertama penataan sampah. Tempat sampahnya sebenarnya sudah ada, tapi tingkat kesadaran masyarakatnya juga rendah sebenarnya di kota Luxmawe. Makanya dikaitkan dengan pembangunan spiritualnya, ya kan. Padahal yang kita tahu juga bahwa kita ini kan sebagai penduduk yang menganut, yang menjalankan syariat Islam. Salah satu perintah dari agama itu kan menjaga kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Tapi ke depan kota Luxmawe ini itu pengelolaan sampah harus dilakukan secara profesional dan dengan teknologi. Dengan teknologi artinya itu akan menghasilkan income, jadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan akan menyerap tenaga kerja. Dan itu kan akan berpengaruh juga pada pendapatan dan ekonomi masyarakat. Air, sampah, terus menyangkut pembenahan lingkungan. Hari ini yang namanya kota itu dia harus punya taman. Taman itu menjadi yang pertama, ruang terbuka hijau itu akan menjadi tempat serapan air dan jadi tempat berinteraksinya masyarakat. Ketika ada taman, jadi masyarakat bisa bertamasya, santai di taman ataupun berolahraga. Tapi hari ini kita lihat kota Luxmawe, dapat dikatakanlah taman yang layak itu belum ada. Jadi ruang terbuka hijau yang merupakan syarat sebuah kota dapat dikatakan kota yang layak huni itu tidak ada. Terus masalah pengendalian banjir. Hari ini, apalagi beberapa hari ini kan kota Luxmawe dilanda hujan.
baru 2 jam hujan, air sudah tergenang. Jadi penataan saluran air ini tidak jelas di Somé. Ke depan ini kita akan fokus pada pengendalian banjir. Saluran induk dan saluran turusannya itu memang betul-betul harus dibangun kembali atau diperbaiki lagi. Apalagi got-got di Lok Semawe ini itu terkait juga dengan penataan kota. Karena hari ini ketika masyarakat membangun sebuah bangunan, jadi mereka tidak mengindahkan yang pertama garis sempadan. Sebenarnya ada garis sempadannya, ada peraturan pemerintah segala macam, dan itu tidak diindahkan. Apalagi bangunan-bangunan yang baru ini yang dibangun, saya lihat di kota Lok Semawe ini itu sudah sangat tinggi daripada jalan dan mengakibatkan daerah sekitarnya jadi banjir. Jadi ke depan ini menjadi fokus utama kita. Itu dari pembangunan fisiknya. Di selain itu kan pembangunan infrastruktur jalan, ya kan, supaya tempat mobilitas masyarakat juga akan diperhatikan. Terus pembangunan ekonomi, UMKM. Kita Lok Semawe hari ini jujur daerah kita ini tidak punya komoditas unggulan. Kita nggak punya ikon, dilihat misalnya dari komoditas, nggak punya kita. Kalau kita lihat daerah lain, Pantan Labu aja punya pisang sale, Matang Gelumpang 2 dia punya sate, ya kan, punya priu, punya keripik, ya kan, Biren punya Nagasari. Kita Lok Semawe nggak ada apa-apa. Jadi ke depan ini pemerintah ini harus memberikan fasilitas kepada penggiat UMKM ini supaya bisa memproduksi produknya, setelah memproduksi membantu marketingnya, jadi supaya produk-produk kita ini bisa dijual ke luar kota. Terus di bidang kesehatan juga sebenarnya ini kan terkait juga dengan program pemerintah pusat. Kita cuma pemerintah kota nanti bisa mengimbangi. Kita juga Lok Semawe ini kan nggak punya rumah sakit kita sendiri. Rumah sakit yang ada di Lok Semawe ini kan punya pemerintah Aceh Utara. Kedepannya ya dengan kemampuan jaringan kita, insya Allah kita bisa membangun rumah sakit yang representatif di Lok Semawe ini. Terus masalah kaum disabilitas di Lok Semawe ini juga harus diperhatikan. Kebutuhan anak harus diperhatikan. Itu kan di bidang kesehatan. Terus di bidang pendidikan ini menyangkut spiritual, ya kan. Jadi anak-anak kita ini memang benar-benar harus diberikan fasilitas pendidikan itu yang bagus. Kita sudah mengalami kemunduran sangat jauh lah di bidang pendidikan. Kalau lihat di kota besar itu anak-anaknya itu luar biasa. Selain pendidikannya, mereka juga dibantu dengan keterampilan yang luar biasa, ya kan. Jadi anak-anak muda ini yang pelajar ini yang akan menjadi penerus bangsa di kemudian hari ini benar-benar harus diberikan satu fasilitas. Nantikan perbincangan Puja TV selanjutnya terkait pandangan Sayuti Abu Bakar terkait temuan migas dan pengolahan gas alam cair di kilang PT Arun atau PT PAG saat ini. Langkah apa yang akan dilakukan agar kota Lok Semawe bisa mendapatkan bagian dari temuan gas yang disebutkan salah satu terbesar di dunia? Begitu juga dengan digitalisasi pelayanan publik akan dibenahi ke depannya agar publik lebih mudah mendapatkan pelayanan. Dari Lok Semawe, Denny Muhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh.